Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah hadir kembali pada podcast Duo Guru. Oke, hari ini kita akan membahas tentang apa, Kak Lukman? Oke, hari ini kita itu mau membahas tentang game online. Oke, kita akan membahas tentang Game online. Karena memang lagi seru-serunya nih game online ya. Pastinya Bang Malik. Karena anak-anak sekolah tuh emang giat tuh game online hampir 8 jam per hari Bang Malik. Wow, 24 jam kayaknya. Oh iya, mungkin 24 jam, 8 jam kayaknya enggak sih. Kita akan membahas tentang game online. Oke, kita membahas tentang game online nih Kak Lukman. Iya, Bang Malik, benar banget. Jadi kita zaman sekarang ini kan manusia itu nggak bisa lepas dari gadget ya. Nah, benar banget. Nah, sekarang tuh gadget freak banget. Pokoknya gadget harus di tangan terus, nggak boleh lepas. Nggak bisa lepas tuh gadget bisa, ya. kayaknya. Apalagi sekarang game-gamenya itu udah keren, saya bilang mah resolusinya udah mantap lah. Visualnya udah nyata banget. Visualnya. Kalau saya kan dulu mainnya Nintendo, Tamagotchi, zaman banget lagi lah. Terus apa lagi ya? Sega yang bagusan. Sama apa lagi tuh? Bukan PS1 lah paling keren, ada PS1 tuh paling keren itu dulu. PS1 ya, mainnya Winning Eleven lah. Iya, Winning Eleven. Orang jadul banget ya. Oke, kita akan membahas masuk ke pembelajaran ini, Kak. Nah, iya. Kalau Pan kan juga guru teater ya? Iya, betul. Jadi guru teater sembari menjadi guru olahraga nih. Iya, sekalian ya merangkap ya. Merangkap kan. Saya ingin tanya nih dari Kak Lukman sendiri, apa sih yang berubah dari cara mengajar kita? Kan Kak Lukman guru muda nih kan, iya. Cara mengajar kita ketika anak-anak memang kalau kata Kak Lukman itu apa namanya istilahnya freak lah. Gadget freak banget. Gadget freak lah gitu kan. Itu bagaimana kira-kira? Nah, jadi sih Pak, selama saya ngerasain ya anak-anak nih ketika kita mau mulai pelajaran itu masih asik dengan handphonenya nih. Bahkan gurunya udah mau nerangin anak-anak masih asik banget sama handphonenya. Nah, gimana caranya balancing pelajaran dengan handphonenya? Biasanya saya stop dulu nih mereka main handphonenya. Mereka wajib kerja tugas dulu, fokus dulu sama tugas-tugasnya. Nanti ada waktunya jeda 15 menit untuk mereka main game lagi gitu. Dibagi-bagi sih Pak jadi part. Jadi kita memberikan waktu mereka untuk mengekspresikan dirinya dulu gitu ya. Jadi tidak bisa keras lagi kayak dulu ya. Udah nggak bisa. Karena kalau awal handphone itu main handphone, sita. Bahkan apa kalau dulu tuh waktu awal handphone booming nggak boleh bawa handphone ke sekolah. Sekarang ada sih sekolah yang masih nggak boleh bawa handphone kalau mana. Masih ada? Masih ada untuk sekolah-sekolah SD, SMP. Oh iya benar. Tapi SD juga anak SD sekarang udah ini pemaling main game terus gitu. Game terus ya. Terus. Jadi seperti kalau Pan bilang, sepertinya untuk pembelajaran guru itu harus penuh inovatif karena memaksakan apa yang ingin diajarkan, sedangkan siswanya otaknya ke Mobile Legend atau misalnya FF, terus ke PUBG, mungkin anak-anak pembelajaran itu nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk pemaling. Jadi kalau saya sih nggak kalian gitu pemaling. Biarkan mereka main dulu 15 menit nih. Oke, waktu kalian main game 15 menit lagi ya. Selesai itu kita masuk ke materi pembelajaran. Biasanya anak-anaknya mau dan nurut gitu kalau kayak gitu. Ketika kita bilang taruh handphonenya, kadang malah main handphonenya di bawah meja, diumpetin gitu. Jadi kayak gitu. Oke, jadi itu salah satu inovatif dalam mengajar ya. Oke Man, jadi kalau Man nih ya kan, guru itu kan kadang-kadang ya namanya guru kan ada guru yang berkata santai lah, kan? Atau guru yang agak sedikit streng kayak bapak, gitu kan. Ada yang killer juga, ya kan. Nah, bagaimana kira-kira guru itu seharusnya mengakali agar kita bukan membahas game online ya, tapi pembelajaran yang berbasis inovatif ya. Iya betul. Ya salah satunya mungkin ada di dalam pembuatan game itu. Iya betul. Menurut Kak Lukman, apakah itu bisa diterapkan di zaman sekarang ini untuk anak-anak seperti apa? Mereka sudah mampu untuk menerima konsep seperti itu? Sebenarnya kalau dibilang mampu atau nggak mampu balik lagi ke anaknya Pak Malik ya. Ketika anak itu mau berusaha dan mau belajar pastinya mampu. Terus untuk guru-guru juga kalau ngajar, anak-anaknya hobi banget main game nih. Kenapa tidak diajarkan bagaimana caranya membuat visual game atau seperti apa?
khususnya di multimedia ya. Media. Kan ada desain grafis, terus ada yang animasi juga. Kan kalau game itu kan formatnya animasi ya. Diajarkan juga bagaimana sih cara membuat animasi bergerak, bagaimana sih cara game ini bisa profesional kayak gitu. Jadi lebih untuk misalnya jurusan multimedia mungkin buat game lah. Buat game, game-game simple dulu ya. Simple yang kecil-kecil. Belum terlalu ini. Belum yang keren-keren banget lah. Tapi kan Kalau TBC mungkin bikin 3D-nya 3D-nya buat mesin lah. motor atau mesin. Mereka udah diajarkan ke dalamnya ya. Atau mungkin kalau OTKP kira-kira apa nih OTKP? Oh, belajar apa nih OTKP kira-kira? Kalau OTKP, kalau untuk sama AKL kira-kira. AKL ini sebagai pemecahan masalah sih Bang Malik dia. Seperti apa dia? Misalkan kayak di game itu kan beberapa kali kan kita nemuin ada kesulitan pastinya tuh. Dan itu harus dipecahkan pasti kan. Untuk memecahkan gimana? Kita harus masuk dulu dalam game, pelajari dulu. Berarti guru itu sebetulnya jangan membatasi diri terhadap game gitu ya. Iya. Mungkin ada game yang kayak saya dulu, saya mah sebetulnya sudah lama, saya dulu sempat jadi guru TK ya. Sampai saya kaget itu anak SMK itu nggak bisa ngetik kalau Lukman. Wah, bahaya dong. Iya, itu angkatan kamu. Oh, angkatan saya ya? Aduh. Tapi dengan saya nggak gitu teman-teman. Kemudian apa yang saya lakukan, saya main game akhirnya. Di lab itu main game, di lab KKPI, saya install game Typershark. Jadi di situ game itu ada levelnya, jadi mereka itu harus mengetik, ya kan, seperti itu. Sehingga apa yang terjadi, mereka menyukainya, seperti itu. Jadi kita sebetulnya guru itu harus benar-benar inovatif, mengikuti zaman. Karena seperti kemarin yang Bapak bilang, ajarilah siswa-siswa itu dengan zamannya. Iya. Nah, sekarang kan zamannya game. Zamannya game dan modernisasi. Harus mengikuti perkembangan zaman juga pastinya. Gitu sih Pak Malik. Jadi biar apa ya? Biar gurunya juga nggak kehabisan metode mengajar dan muridnya juga biar nggak boring saat diajari. Betul sekali. Oke. Ya, tadi kan saya membahas tentang game untuk anak-anak ngetik ya. Iya, betul Pak Malik. Sebetulnya kan banyak nih sebetulnya game-game sekarang aja zamannya 3D ya. Iya. Zamannya 3D itu udah banyak lah teknik-teknik pembelajaran itu untuk berbasis game ya sebetulnya. Betul, banyak banget. Mulai dari pelajaran matematika, ya kan. Jadi mereka itu harus naik level nih, ya kan, menyelesaikan soal ini A, B, C, ya kan. Ya, cuman saya melihat sekarang kebanyakan bukan siswanya yang gaptek malah. Iya, betul banget. Karena saya melihat itu Pak Malik, melihat itu. Jadi ketika beberapa guru sudah berinovasi memanfaatkan teknologi khususnya game untuk pembelajaran, tapi ada beberapa guru yang masih mempertahankan teknik konvensional tidak mengikuti zaman, jadi akhirnya ketinggalan sama siswanya nih. Siswanya lebih mahir dari gurunya nih. Nah itu, saya yang takuti seperti itu. Gurunya tidak mau berkembang, mengikuti perkembangan zaman, dia tetap kekeh dengan cara dia mengajar. Nah untuk mengakali seperti itu, sepertinya harus seperti apa Kak Lukman? Untuk mengakalinya hal seperti itu sebenarnya gurunya harus lebih banyak mau terbuka sih Pak Malik. Lebih terbuka lagi sama siswanya, lebih mau belajar terhadap sesama guru sih pastinya sih ya. Karena kan makanya kan ada MGMP tuh. Iya. Jadi sebetulnya harusnya ketua-ketua MGMP-nya itu mestinya lebih inovatif. Harusnya lebih inovatif lagi, jangan membatasi diri gitu Pak Malik maksudnya. Cuman memang saya jarang melihat itu pelatihan guru gitu ya. Saya nggak tahu ada atau tidak ya, karena saya sendiri belum pernah menerima pelatihan guru itu bagaimana guru itu menggunakan game untuk media pembelajaran seperti itu. Kalau selama ini saya lihat sih belum ada Pak Malik. Memang belum ada pelatihan media pelajaran berbasis game, memang belum ada. Belum ada ya. Padahal kan daya tariknya itu kata lebih baik dibandingkan lebih tinggi. Lebih tinggi dibandingkan anak kita kasih PowerPoint. Ya, gitu kan. Kita itu media interaktif juga sih sebetulnya. Ya. Nonton film gitu kan. Karena nonton film itu anak itu hanya bisa bertahan 5-10 menit, setelahnya itu mereka akan tidur. Ya tidur memang. Tidur. Ngerti itu. Nah, berarti kalau game itu kan mereka harus leveling kan. Harus menyelesaikan. Karena mereka harus leveling menaikkan tingkat. Nah, jadi menurut Kak Lukman baiknya untuk guru-guru yang belum mengembangkan teknik pembelajarannya bagaimana? Kalau saran terbaik saya sih guru-gurunya harus coba up to date ya pastinya ya, karena media ini udah bukan cuma
game saja tapi udah banyak, coba banyak searching sih, banyak cari di media juga. Ya. Cara teknik-teknik mengajar interaktif terhadap murid. Jadi biar murid juga nggak bosen pas diajarin. Ya benar-benar. Karena kan memang di online itu banyak sekali kegiatan-kegiatan atau game-game maksudnya yang mendukung pembelajaran. Banyak Jadi banget. untuk Bapak Ibu guru ini untuk saran saya juga sih, semoga bukan untuk guru-guru tapi untuk saya juga, kawan-kawan semuanya, ya sesekali kita melakukan inovatif lah. Iya. Kan? Melakukan inovasi sedikit Aja. sedikit Berhasil apa enggak nih? Iya, Karena kan belum sedikit. dicoba nih kan. Belum. Karena Belum kita dicoba. dalam mengajar harus sedikit lebih beda untuk lebih baik. Lebih baik. Oke. Oke, Bang Malik, bincangnya keren banget. Hari ini kita bahasnya tentang pembelajaran melalui game online. Online gimana pun caranya guru-guru harus bisa inovasi. Udah jelas itu harus. Harus itu karena kita harus mengikuti zaman, tidak bisa lagi seperti dulu. Ya, betul sekali. Mungkin itu aja Pak Malik yang kita bahas hari ini. Kita akan bahas banyak hal lagi di lain hari. Kesempatan lagi Masih bersama kami di podcast Duo Guru.